Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini akan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan informasi, sehingga kita dapat meneladani jejak langkah mereka, dan semoga kita dapat memetik manfaat dari biografi serta perjalanan mereka. 3 permata ulama dari Tanah Banjar. Video ini berisi tentang biografi, perjalanan hidup, metode dakwah, dan peranan para ulama karismatik asal Pulau Borneo. Mereka adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Syarwani Abdan, pendiri Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil, dan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Keberadaan mereka merupakan berkah bagi kaum muslimin pada umumnya, dan warga Banjar pada khususnya. Mereka memiliki jasa yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman di tanah air ini. Mereka banyak meninggalkan pencerahan bagi umat. Semua ini merupakan bukti keberhasilan mereka dalam berdakwah, dan semua itu telah dicatat sejarah dengan tinta emas. Mereka telah menjadi contoh nyata dalam perjuangan, akhlak, ilmu, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Walaupun mereka telah tiada, namun jasa-jasa dan pengabdiannya akan selalu dikenang sepanjang masa. Warisan jejak karomah serta ilmunya tetap abadi dan akan berkembang sepanjang masa, bahkan sosoknya pun selalu dikenang orang sepanjang zaman. Dalam berdakwah, mereka mengedepankan akhlak dan budi pekerti luhur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat. Mereka telah menyebarkan Islam dengan santun, damai, dan lemah lembut, sehingga masyarakat dengan mudah dan lapang dada menerima apa-apa yang telah mereka sampaikan. Tentunya masih banyak lagi para ulama karismatik, dan memiliki peranan serta pengaruh besar dalam dakwah Islamiyah, khususnya di Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Islam dan masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar dan Islam memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan Islam tidak dapat dilepaskan dari keseharian masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai adat dan budaya yang banyak berwarna Islam. Terlebih lagi, Banjar banyak memiliki ulama-ulama besar yang menulis berbagai kitab keislaman. Salah satunya adalah Kitab Sabilul Muhtadin, karya Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karya beliau ini sangat masyhur, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Bahkan, Universitas Kebangsaan Malaysia pun melakukan kunjungan ke Kabupaten Banjar, dalam rangka menghormati tanah kelahiran penulis Kitab Sabilul Muhtadin, yang dijadikan literatur dalam pendidikan di beberapa negara bagian Malaysia. Banjar juga dikenal sebagai sebuah daerah yang agamis, di mana masyarakatnya memegang teguh ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, bahkan ada sebuah pameo, adalah hal yang memalukan apabila orang Banjar tidak bisa membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perasaan masyarakat akan Islam masih sangat kuat. Dari sisi bangunan, daerah ini juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, atau daerah dengan 1000 masjid. Karena di pulau ini, banyak terdapat masjid, yang menjadi lambang bagi keberadaan Islam dan pemeluknya, yang mayoritas di daerah ini. Dari sisi sejarah, tidak bisa dipungkiri, kedekatan Islam dan perjuangan anak Banua ini, menuju kemerdekaan. Semua tidak terlepas dari pengaruh semangat jihad dalam Islam. Perjuangan pembebasan pulau ini, dari penjajahan, selalu di bawah komando Panglima-Panglima Muslim, yang juga merupakan keturunan ningrat dari Raja-Raja Banjar. Semangat Islam dan penerapan hukumnya, terlihat dari penulisan kitab-kitab, dengan tulisan Arab Melayu pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat Banjar dan budayanya, sangat erat dengan Islam. Melihat dari berbagai hal ini, rasanya sangat wajar, jika kita sebagai warga Banua, merasa sangat dekat dengan Islam, dan sangat merindukan kembalinya, suasana Islami dalam lingkungan kita. Namun sangat menyedihkan, Banua yang dikenal dengan keislamannya ini, kini telah kehilangan, ataupun mulai luntur identitasnya. Lunturnya budaya Islam ini, bukanlah pada hal yang berkenaan dengan ibadah sehari-hari, namun pada hal yang lebih besar lagi. Yakni, pada hal yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya keimanan umat, hingga membuat kita bertanya, masihkah kita hidup di lingkungan yang Islami? Dengan semua potensi yang dimiliki warga Banjar, maka sudah sepantasnya, jika kita sebagai warga Banua, merindukan kembali kenangan Islam di masa lampau. Selain karena kedekatan historis, juga dorongan ad-din, sehingga Islam
tidak lagi sekedar sebagai mata pelajaran pokok semata, akan tetapi juga sebagai landasan kehidupan dan standar bagi kemajuan, baik serta buruk, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.